Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sarah Batsewa Karaten, guru pendidikan agama Kristen pada SD Negeri Bulili, Kecamatan Arut Tengah, Kabupaten Kepulauan Arut. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010615553. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Sebelum kita masuk dalam kegiatan proses belajar mengajar di siang hari ini, saya persilakan Ketua kelas memimpin kita dalam doa sekaligus kita bernyanyi sebuah lagu. Ketua kelas disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan ketua kelas kembali ke tempat. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Tepuk semangat. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Oke. Di kesempatan siang hari ini, Ibu akan menanyakan anak-anak sekalian. Pertanyaan, menurut anak-anak siapa yang lebih hebat antara laki-laki dan perempuan? Saya. Ya, silakan. Tidak ada yang lebih hebat secara absolut antara anak laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Anak laki-laki mungkin memiliki keunggulan dalam motorik kasar, sementara anak perempuan seringkali lebih unggul dalam motorik halus dan kemampuan verbal. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan yang sama-sama berperan dalam membentuk setiap individu, sehingga yang terpenting adalah menghargai dan mendukung potensi unik masing-masing anak. Ya,
Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk ketua kelas. Jadi, Ibu mau bilang di sini bahwa untuk laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Lalu yang berikut, yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama hebat dan derajatnya. Di siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih anak-anak, kita sudah membaca Alkitab. Yang tadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ibu akan menjelaskan dia punya materi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Arti bukan pada fisik, melainkan pada sifat-sifat Allah yang ada pada manusia, seperti kasih, kebaikan, dan kemampuan berpikir. Kita masuk dalam diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, apa saja tugas Allah? Tugas Allah beri kepada laki-laki dan perempuan. Tugas Allah diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Anak-anak dipersilakan untuk berdiskusi. Selesai baru ketua kelas berdiri untuk membaca pertanyaan, jawaban. Materi yang tadi Ibu sampaikan itu lihat baik-baik. Materi apa yang tadi Ibu sampaikan? Soal apa saja tugas Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Lalu yang kelompok 2, apakah Allah membedakan tugas yang ia berikan kepada laki-laki dan perempuan? Itu kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaan itu, apakah Allah membedakan tugas yang ia berikan kepada laki-laki dan perempuan? Itu kelompok 2. Kelompok 1, apa saja tugas Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan? Diskusi baik-baik dengan teman. Kelompok 2, kelompok 1, diskusi baik-baik. Pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, diskusi baik-baik. Kelompok 2, pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, diskusi dengan teman baik-baik untuk sebentar maju ke depan menjawab pertanyaan tadi. Kelompok 1, diskusi dengan teman baik-baik. Pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, untuk sebentar maju ke depan. Diskusi dengan teman untuk pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Kelompok 2, diskusi dengan teman.
Kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu mempersilakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi apa yang sudah disepakati oleh kelompok 1. Ketua kelompok dengan teman-teman semua maju ke depan. Ya, silakan ketua kelompok. Tugas apa saja yang Allah berikan kepada manusia laki-laki dan perempuan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Tugas yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 adalah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tugas ini mencakup pertumbuhan populasi manusia, mengelola dan menguasai alam semesta yang bertanggung jawab, serta hidup saling melengkapi sebagai sesama ciptaan Allah. Mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. 1. Mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan. 2. Bekerja dan berkarir dalam berbagai bidang sesuai kemampuan dan minat. 3. Menjalankan tanggung jawab keluarga, mengurus rumah tangga dan keluarga. 4. Mengabdi kepada masyarakat, berkontribusi melalui kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Berikan jempol kepada kelompok 1. Jempol, 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 jempol. Terima kasih untuk kelompok 1 balik ke tempat duduk. Ibu persilakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi apa yang sudah disiapkan kelompok 2. Silakan. Tugas diskusi kelompok 1. Apa saja tugas yang Allah berikan kepada manusia laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 ayat 28. Tugas yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 ayat 28 adalah untuk berperanjungkan dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Tugas ini mencakup pertumbuhan populasi manusia, pengelolaan dan penguasaan alam semesta yang bertanggung jawab, serta hidup saling mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan. 2. Bekerja dan berakhir dalam berbagai bidang sesuai kemampuan dan minat. 3. Menjelaskan tanggung jawab keluarga, mengurus rumah tangga dan keluarga. 4. Mengabdi kepada masyarakat, berkontribusi melalui kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Ya, berikan jempol untuk kelompok 2. Jempol, jempol, jempol. Ibu persilakan kembali ke tempat. Kelompok 2 kembali ke tempat. Dan ibu akan memberikan kertas ini untuk masing-masing orang menulis hasil kerja kelompok yang tadi, lalu nanti maju ke depan.
depan untuk berikan di depan ini. Angkat pena dan buku. Ya, ibu persilakan maju ke depan, 4 orang. Ibu persilakan maju ke depan. Maju untuk tempel di sini. Ketua kelas maju dengan teman-teman. 4 orang maju. Habis itu baru 4 lagi. Sini maju, maju. Satu orang maju lagi. Ayo, ayo. Kelompok kedua, 4 orang maju. Yang berikut. Ya, terima kasih anak-anak sudah maju untuk tempelkan hasil di depan. Lalu untuk materi yang tadi, sejak awal penciptaan laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama, mulia dan diberikan tugas yang sama. Ya, jadi kesimpulan di hari ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Ditempelkan. Tulis di sana. Ya, anak-anak sementara menulis, ibu menjelaskan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya bukan pada fisik melainkan pada sifat-sifat baik Allah yang ada pada manusia, kasih, kebaikan, dan kemampuan berpikir. Sejak awal penciptaan laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama, mulia dan diberikan tugas yang sama
menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Sudah selesai tulis? Yang belum silakan tulis, yang sudah duduk tenang. Yang belum selesai tulis, yang sudah duduk tenang. Sudah selesai? Iya. Ya anak-anak, kenapa kita harus menuliskan tentang doa? Karena Tuhan sudah kasih ketong hidup. Tuhan sudah memberikan ketong napas kehidupan. Berkat untuk orang tua. Jadi kita harus mengucapkan dengan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan aku istimewa. Ibu ulangi, Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, berkat untuk orang tua. Jadi kita harus mengucapkan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku istimewa. Toh, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bukan kita dapat berkat lalu tidak ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak sekalian. Ibu tanya untuk anak-anak sekalian, kalau datang di sekolah itu siapa yang berdoa? Yang jujur ini kan kita anak-anak yang baik. Jadi ibu tanya, dari rumah sudah berdoa, pulang ke rumah harus berdoa. Kasih turun tangan. Terima kasih untuk yang kalau datang di sekolah itu berdoa, pulang sekolah itu berdoa. Ibu persilakan anak-anak sekalian, sudah selesai semua? Sudah. Ibu persilakan maju ke depan untuk menempelkan doa-doa yang sudah ditulis. Ya. Empat orang maju.
Ketong harus jangan nakal, tidak boleh nakal. Ketong harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Perempuan dan laki-laki harus menghormati, laki-laki harus menghormati perempuan, dan begitu pula perempuan harus menghormati laki-laki. Sebelum kita selesai aktivitas atau proses belajar mengajar di siang hari ini, kita satu di dalam doa. Ibu berdoa, tidak ada yang buka mata. Siapa yang buka mata nanti Tuhan Yesus tusuk dia biji-biji mata. Berdoa, mulai. Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang selalu bersama di kemuliaan Tuhan yang juru selamat kehidupan kami. Di kesempatan siang hari ini, kami selaku anak-anak dan guru sudah selesai dengan proses belajar mengajar di siang hari ini. Kami hendak mau pulang meninggalkan lembaga pendidikan tercinta ini. Kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tinggal menyertai kami. Cinta kasih roh kebenaran menuntun kami mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian beri salam lalu kita pulang. Ketua kelas berdiri untuk beri salam. Ya. Siap kelas. Siap beri salam. Selamat sore, Ibu Guru. Terima kasih, selamat pulang, hati-hati di jalan.